Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 14 ya dari buku paket halaman 169. Perhatikan SPLDV berikut ini. Nah, himpunan penyelesaian SPLDV tersebut di atas memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Jadi dengan kata lain penyelesaiannya itu banyak sekali ya. Kaitkanlah banyaknya penyelesaian suatu SPLDV dengan determinan matriks. Lalu tulislah simpulan yang kalian dapatkan. Nah, adik-adik, untuk mencari penyelesaian bagi sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya. Rumus yang kita gunakan ini cara determinan ya, yaitu X sama dengan DX dibagi dengan D. Kemudian yang kedua, Y sama dengan DY dibagi dengan D. Nah, ini saya beri tanda ya. X sama dengan DX dibagi dengan D, kemudian Y sama dengan DY dibagi dengan D ya. Kemudian untuk menghitung D, DX, dan DY, berarti kita akan ubah dulu SPLDV ini dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks, maka kita bisa tuliskan begini, 2 min 1, 6 min 3. Ya kan, ini adalah matriks koefisien. Kemudian kita kalikan dengan matriks variabel yaitu X dan Y. Lah ini akan sama dengan matriks konstanta 3, 9 ya. Biasanya ini simbolnya adalah A, kemudian matriks variabel itu X, lalu matriks konstanta kita boleh menggunakan simbol C. Nah, untuk D itu adalah determinan dari matriks A. Ya, langsung kita hitung saja. Berarti D itu adalah determinan dari matriks A, ini akan sama dengan determinan dari 2 min 1, 6 min 3 ya. Rumusnya adalah A kali D min BC ya, jadi dikali silang kemudian dikurangkan. Jadi 2 dikalikan negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 6. 2 kali min 3 itu min 6 ya, kemudian dikurangi min 1 kali 6 itu min 6. Nah, berarti min 6 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ini untuk nilai D-nya. Nah, ini menarik ya. Kemudian kita akan hitung DX ya. DX kita dapatkan dengan cara mengganti elemen pada kolom pertama dengan elemen pada matriks konstanta ya. 2 dan 6 kita ganti dengan 3 dan 9. Kita tulis ini. Jadi determinan dari 3, 9, min 1, min 3. Nah, kita hitung ya. Rumusnya tetap AD min BC, jadi 3 kali negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 9. 3 kali min 3 min 9 dikurangi dengan negatif 9. Berarti min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini ya, semakin menarik ini. Ternyata D-nya 0, DX-nya juga 0. Kemudian kita akan hitung DY ya. DY berarti elemen kedua ya. Nah, elemen kolom kedua yang diganti dengan elemen pada matriks konstanta. Berarti di sini tetap 2, 6, kemudian kolom kedua kita ganti dengan 3, 9. Rumusnya tetap AD min BC, berarti 2 kali 9 dikurangi 3 kali 6. 18 dikurangi 18 ini juga sama dengan 0 ya. Nah, ternyata DX sama dengan DY sama dengan D sama dengan 0. Di soal diketahui himpunan penyelesaian SPLDV di atas memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan ya. Kesimpulan yang pertama, jika DX sama dengan DY sama dengan D sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian SPLDV mempunyai atau memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, ini yang tak hingga banyaknya. Jadi maksudnya banyak penyelesaian ya deh ya. Nah, banyak variasi penyelesaian. Tinggal kita pilih nilai X-nya sekian, maka nanti kita hitung Y-nya sekian.
Kita pilih X-nya sekian ya. Kita hitung nanti Y-nya ketemu sekian gitu ya. Jadi banyak sekali penyelesaiannya. Yaitu ketika dx sama dengan dy sama dengan d sama dengan 0. Nah, ini sekalian aja ya. Kesimpulan yang kedua adalah, nah ini yang kedua ya. Yaitu jika dx tidak sama dengan 0 ya. Atau begini, dx ya gini aja ya. Dx tidak sama dengan 0, kemudian dy tidak sama dengan 0, tetapi nah ini, tetapi d-nya itu sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian dari SPL DV tersebut tidak memiliki anggota atau berupa himpunan kosong ya. Jadi dengan kata lain, SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi tidak ada nilai X dan nilai Y yang serentak memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Yaitu ketika dx-nya tidak sama dengan 0, dy-nya juga tidak sama dengan 0, tetapi d-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu jika dx tidak sama dengan 0, lalu dy juga tidak sama dengan 0, kemudian d ini juga tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian SPL DV tersebut mempunyai satu anggota ya, satu anggota yaitu X, Y ya kan, X, Y ini penyelesaiannya dengan X. Nah tadi rumusnya ya, dengan gitu ya, dengan X sama dengan dx dibagi d dan Y itu sama dengan dy dibagi dengan d gitu. Ini jawabannya ya. Jadi jika dx sama dengan dy sama dengan d sama dengan 0, maka dia memiliki anggota yang banyak ya, anggota yang tak hingga penyelesaian dari SPLDV tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, jika dx tidak sama dengan 0, dy tidak sama dengan 0, sedangkan d-nya yang sama dengan 0, maka SPLDV tersebut tidak memiliki anggota alias tidak memiliki penyelesaian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika dx, dy dan d ya ketiganya tidak sama dengan 0, maka SPLDV tersebut memiliki satu penyelesaian, atau di sini dituliskan himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut mempunyai satu anggota yaitu X, Y. Ya, rumusnya untuk X sama dengan dx per d dan Y sama dengan dy per d gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 14. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.